Bukan hal asing jika setiap tahunnya Indonesia menjadi negara pelanggan bencana. Bukan hal yang asing pula jika setiap tahunnya selalu ada data rekapitulasi korban. Terletak pada jalur strategis nasional, pertemuan lempeng-lempeng Asia dan lempeng Eurasia tanpa lelah melahirkan bencana geologi yang bisa terjadi kapan saja. Ditambah perkembangan era globalisasi yang tanpa kendali akan melukiskan sejarah. Perubahan iklim sudah dekat. Bukan hal yang asing, bukan? Yang asing itu kamu yang tutup telinga akan lingkungan dan kebencanaan. Sudah tahu banyak bencana, kenapa tidak memulai belajar menghadapinya? Sudah merasa kian hari makin terasa gerah, namun tidak memulai melakukan solusinya. Drama apa lagi yang akan kamu berikan sebagai alasan? Padahal sudah banyak pelajaran sekolah dan komunitas yang membahas hal ini. Begini saja, akan kutunjukkan bagaimana cara mengatasi ketidakpedulian kamu. Kenalin, aku Ari Wangsa, seorang mahasiswa biasa aja yang udah terjebak cukup lama di rantau karena pandemi. Kalau ada yang punya kondisi sama, ya udah nggak apa-apa, cukup tahu aja kok. Atas nama Mas Ari Wangsa. Iya. Umurnya berapa Mas? Umurnya sekarang 20 tahun. Minggu ini akhirnya aku bakalan balik juga ke kampung. Gak kerasa udah bertahun-tahun di kosan ketutup PSBK, pembatasan sosial berskala kompleks. Mana kalau balik sekarang ribet juga, harus udah vaksin dan bawa suratnya. Belum lagi nyari tiket balik sama tes web. Lama nggak lewat sini kok baru sadar ya sampahnya numpuk gitu. Sampai tong sampah organik aja penuh plastik. Oh Iri, baru balik kamu dari pagi? Habis dari vaksin mau pulang kampung. Kenalin, ini Bobby, teman kosan sebelah kamar aku. Hobinya cuma dua, main game dan nonton anime. Hobi khas anak noleh banget lah. Alasan dia belum juga balik kampung sampai sekarang, ya buat menuhin cita-citanya jadi pro player tingkat kompleks. Bentar lagi pasti dia bakal ngajak aku mabar. Ntar mabar kuy di kamar aku aja. Yaps, gak salah lagi. 1 menit aja ya, aku habis vaksin dan agak capek ini. Nanti aku mainnya di kamarku aja ya, Bob. Oke deh, ntar aku invite aja deh. Oke, Bob. Kamar Bobby adalah tempat ketiga yang harus aku hindarin selain rumah hantu dan tempat ramai. Kenapa? Karena kamar Bobby penuh dengan sampah dan bekas tempat makanan kotor.
Bisa dibilang miniatur mini dari tempat penuh sampah di pinggir jalan tadi. Lihat-lihat tiket bentar aja kali ya. Habis mabar sekali. Aduh, mana ini Bobby? Enggak nyinfit. Sambil nunggu invite, mending cari tiket aja biar bisa pulang kampung. Aduh, malah nge-freeze nih. Bob, invite Bob. Bob, invite Bob. Ayo Bob. Sampah plastik mengapung. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Wah, apaan tuh? Lantas siapakah yang patut disalahkan? Apakah alam yang membunuh korban jiwa? Ataukah kita manusia yang berdiam diri, yang berdosa? Halo, selamat siang Mas Ariwangsa dan Pak Satria. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat siang Mbak Rajita. Halo, Mas Ariwangsa, apakah terhubung dengan studio? Iya Mbak, terdengar Mbak Rajita. Baik, dari cuplikan tadi kurang lebih telah menunjukkan kondisi bencana nasional secara sekilas. Saya ingin ke Pak Satria terlebih dahulu, selaku perwakilan dari pemerintah pusat. Bagaimana menurut pandangan Pak Satria? Baik, terima kasih. Bencana alam di tengah pandemi COVID-19 tentunya menjadi perhatian bagi seluruh pihak, terutama bagi pihak pemerintah. Mengingat kejadian bencana alam bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Perhatian kesiapsiagaan daerah, khususnya untuk penanganan korban yang terdampak, menjadi perhatian bersama di tengah wabah virus corona. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kunci penting dalam penanganan bencana alam di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, termasuk juga dalam pengurusan berkaitan dengan sumber daya, logistik, tanggap darurat, dan juga pemulihan pasca bencana. Keterlibatan masyarakat ini juga harus didukung oleh pihak lainnya seperti relawan, dan juga harus menjadi komitmen bagi kepala daerah hingga ke tingkat desa dan juga RT/RW. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria atas tanggapannya. Saya akan lanjut ke Mas Ari selaku dari perwakilan teman-teman mahasiswa yang tempo hari lalu aktif menyuarakan kurangnya totalitas stakeholder dalam mitigasi bencana. Dan apa contoh konkret yang seharusnya menjadi hal ideal yang perlu dilakukan dari pandangan mahasiswa? Baik Mbak Rajita, menurut kami mitigasi bencana tidak hanya tentang infrastruktur dan juga logistik, keterlibatan sumber daya manusia juga merupakan hal penting yang bisa menjadi salah satu solusi, di mana salah satu bentuk kepelatihan keterampilan mitigasi adalah dengan membentuk suatu wadah di masyarakat mengenai pendidikan tentang kebencanaan sejak dini. Baik, untuk contoh konkretnya sebagai solusi bagaimana ya Mas Ari? Saya sempat mendengar ada sebuah wadah yang diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa, sempat disinggung juga oleh Pak Rizal, selaku perwakilan dari KPLB atau Komunitas Peduli Lingkungan dan Bencana, sebelum tayangan tadi ditampilkan. Di sini kami juga ingin menunjukkan keberadaan Swaliba, Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana yang sudah terrealisasikan di beberapa sekolah. Ngomong apa nih aku? Kayak pernah dengar juga sih Swaliba. Spontan jawab sudah, terrealisasikan pula. Next gimana nasibku? Ternyata dari kru kami telah menerima video tersebut mengenai Swaliba dari teman-teman mahasiswa. Selanjutnya bisa kita tonton terlebih dahulu tentang Swaliba bersama-sama di layar.
dan di mana-mana bencana. Dengan ilmu geografi ini kan mestinya masalah lingkungan dan bencana menjadi core-nya Fakultas Geografi. Saya berpikir ya mestinya ada sekolah itu menjadi awal mengenali masalah lingkungan dan bencana. Sekolah berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Saya singkat dengan Swaliba. Saya sebagai ketua IG waktu itu mengajak IMAHAGI untuk membuat sekolah yang betul-betul kurikulumnya itu memiliki muatan-muatan masalah lingkungan dan bencana. Rencananya memang seluruh Indonesia itu ada Swaliba, sekolah berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Memang kami membutuhkan partnership, khususnya generasi-generasi mahasiswa ini yang nanti ya harus paham dengan negara kita yang sangat fragil dari segi lingkungan dan juga sangat rapuh terhadap kebencanaan. Baik itu kebencanaan yang sifatnya geologis, hidrologis, maupun kebencanaan yang terkait dengan klimatologis, dan bahkan juga yang terkait dengan teknologi. Demikian tadi cuplikan singkat mengenai Swaliba secara lebih dalam. Terima kasih Mas Ari telah mengirimkan video tersebut kepada tim kami. Setelah ini, saya akan berbincang dengan Ibu Silva dari Pusat Studi Kebencanaan Nasional, serta Ibu Mutia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Bapak Rizal dari KPLB. Kita akan bicara mengenai urgensi dan ide pendidikan dan kelingkungan dan kebencanaan sejak dini melalui Swaliba. Apakah sangat mungkin untuk menerapkannya di seluruh sekolah melalui kurikulum secara nasional? Saksikan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Indraja Rajita. Terima kasih karena masih berada di dalam Indraja Rajita. Baik, kita langsung menuju ke Ibu Silva. Bagaimana tanggapan Ibu Silva? Halo, apakah Ibu Silva terhubung dengan studio? Halo. Ayo bangun nih. Ada gempa nih barusan. Apa sih? Ayo bangun. Masih ngantuk. Bisa-bisanya nih anak tidur pas lagi match kalah kah? Ri, bangun Ri. Ayo keluar. Ayo habis gempa nih. Ngantuk. Ayo. Ngantuk. Ayo keluar. Malah lanjut tidurnya lo. Woi, ayo keluar. Ngantuk. Mana latihan kan udah selesai gempanya. Apa kamu nggak pernah belajar mitigasi gempa apa? Woi, ayo keluar Ri. Woi, ayo keluar Ri. Ayo keluar. Ayo keluar. Cepetan. Nah, Bu, ini tempat yang aman seperti kalau ada gempa, kita harus berlari ke Apaan, Bob? lapangan yang luas, yang tidak ayo ada kesana yuk. bangunan Kayaknya tinggi. pintar. Kayak
lihat Aduh, pohon-pohonan yang listrik. Tuh Ri, dengerin kalau lagi gempa tuh jangan lari, langsung keluar. Lagian lu juga ikut lari kok. Kalau di rumah? Kalau di rumah ada gempa, kita sembunyi di bawah meja. Kalau gempanya udah nggak ada, kita harus segera lari ke lapangan luas. Pinter. Itu dimakan dulu. Wah, anaknya pinter ya Bu, namanya siapa? Iya nih Bu, nggak kayak teman saya nih. Sama aja kok Mas, nakalnya namanya juga anak kecil. Tuh ditanyain namanya siapa? Namaku Jasmine. Oh, kok kamu bisa tahu mitigasi bencana gempa? Kan aku kan sekolah di Lab School UNES. Hah? Lab School UNES? Kayak pernah dengar. Yang ada swalibanya bukan itu? Iya Mas, kebetulan saya juga guru di Lab School UNES yang bekerja sama Swaliba. Hah? Swaliba? Nah kan, bener apa yang aku bilang. Swaliba itu kepanjangannya Sekolah Wawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana ya? Iya. Nah, Swaliba itu kayak sejenis kegiatan yang bekerja sama, aksi sosial dan peduli bencana. Jadi anak-anak udah pada tahu tentang mitigasi dan melindungi dari bencana. Seperti itu, Mas. Loh, beneran ada ya? Ini aku sakti atau gimana ya bisa pas gitu? Kamu mau buang sampah ya? Iya, sebentar ya Mas, aku mau buang sampah. Setelah bermimpi tentang Swaliba, kemudian melihat secara langsung bagaimana isu lingkungan dan bencana terjadi bersama, Ariwangsa sadar bila Swaliba itu nyata. Kali ini Bobby juga ikut heran. Dia ingat, sampah bukanlah hal asing baginya.